warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan alat yang kami buat, yaitu mesin Stirling engine. Dan perkenalkan, nama saya Zedinida dan teman di samping saya yang bernama saya Lukas Erwin Nasibuan dan saya Habib Muzafi. Tujuan dibuatnya model alat ini, Stirling engine, adalah untuk memperkenalkan dan memperlihatkan cara kerja alat Stirling engine. Dan untuk itu, teman di sebelah saya akan membacakan apa itu Stirling engine. Baiklah, saya ambil alih. Mesin Stirling engine adalah mesin pembakaran eksternal yang menggunakan udara atau gas sebagai fluida kerjanya dan bekerja berdasarkan prinsip peredaran termodinamika. Ada 3 jenis utama dari mesin Stirling. Yang pertama itu mesin Stirling alpha, yang kedua beta, dan yang ketiga gamma. Yang kami buat ini adalah mesin Stirling jenis beta. Siklus Stirling melibatkan serangkaian peristiwa yang mengubah tekanan gas di dalam mesin sehingga mesin dapat melakukan pekerjaan. Beberapa sifat gas yang sangat penting untuk pengoperasian mesin Stirling. Yang pertama itu memiliki jumlah gas yang tetap dan volume tetap di ruang tersebut dan meningkatkan temperatur gas itu sehingga tekanan akan meningkat. Yang kedua, memiliki jumlah gas yang tetap dan mengkompres atau mengurangi volume ruangnya sehingga suhu gas akan meningkat. Berikutnya, contoh penggunaan mesin Stirling pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mesin pompa untuk irigasi. Yang kedua, mesin pembangkit listrik atau generator. Yang ketiga, mesin pemecah padi atau gandum. Yang keempat, mesin untuk pendingin. Yang kelima, mesin-mesin dengan tenaga surya atau matahari sebagai pembangkit dayanya. Sekian dan terima kasih. Saya lanjutkan kepada Dida, teman saya Dida. Baiklah, kembali kepada saya, dan selanjutnya kami akan menampilkan video perakitan alat Stirling engine kami Dan hasil akhirnya. dan beserta hasil akhirnya. Baiklah, yang pertama adalah tungku atau alat pembakaran pada mesin Stirling tersebut. Yang kedua adalah piston seperti ini. Yang ketiga adalah pendinginnya yang terbuat dari kawat dan balon. Jadi pendingin ini akan mendinginkan dari si Stirling ini. Dan yang terakhir adalah starter daripada mesin Stirling ini, karena di awal harus di starter. Dan selanjutnya kita akan menghubungkan antara piston dengan starternya. Ini starternya dari bawah lalu dibaut ke atas. Stop. Baiklah, selanjutnya adalah pemasangan antara piston dan starter ke tabung piston.
tinggal dimasukkan saja seperti ini, lalu ditekan. Setelah itu memasang antara pendingin balon ke starter. Dan jadilah steering engine. Oke, setelah jadi kita hubungkan ke pembakaran, ke tungkunya. Baiklah, kita akan memulai menjalankan alatnya. Pertama adalah membakar lilinnya. Setelah itu alatnya dipasang. Baiklah, sekian hasil presentasi dari alat yang kami buat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang kami buat, yaitu tentang mesin Stirling engine. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Habib Muzafi, yang kedua Lukas Hasibuan, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Zinedine Dida. Adapun rumusan masalah pada makalah ini yaitu pengertian mesin Stirling, 2B, jenis Stirling engine, C, siklus Stirling, D, prinsip kerja Stirling, E, penerapan Stirling engine. Baiklah, pada bab 2 yaitu bagian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Habib Muzafi. Kepada Habib dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Setelah saya mengatakan pengertian Stirling engine. Stirling engine adalah jenis mesin termal yang bekerja berdasarkan siklus Stirling yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Mesin ini diciptakan oleh Robert Stirling dalam tahun 1816. Sebelum termodinamika itu sendiri berkembang, mesin udara panas dapat mengubah sebagian dari tenaga yang dilepaskan oleh bahan bakar yang terbakar menjadi usaha. Mesin ini sebenarnya memiliki efisiensi yang tinggi, tapi karena biaya pembuatan yang mahal, mesin Stirling tidak banyak digunakan. Mesin Stirling dilengkapi dengan dua piston, yaitu piston ekspansi dan piston konveksi. Untuk meningkatkan konveri panas yang didapat dari perubahan energi panas ke energi kerja, secara teori dapat dikatakan mesin Stirling mencapai efisiensi tertinggi di bidang dibanding mesin kalor lainnya. Yaitu secara teoritis efisiensi maksimal dari mesin Carnot dapat dioperasikan dengan sumber panas yang memadai seperti tenaga matahari, kimia, ataupun nuklir. Meskipun untuk meningkatkan efisiensinya, mesin ini masih dibatasi oleh sifat non-ideal, baik dari fluida kerjanya maupun dari bahan mesin itu sendiri, seperti gesekan konduktivitas thermal, kekuatan tensil, grip, titik libur, dan lain-lain. Yang kedua, jenis-jenis steering engine. Yang pertama, steering alpha. Mesin steering alpha mempunyai dua piston dalam kondisi terpisah, satu berisi bagian dingin dan satunya bagian panas. Silinder panas terletak dalam suhu tinggi menghantar panas atau silinder yang dibakar, dan silinder dingin terletak dalam displacement suhu rendah.
Jenis mesin ini memiliki rasio power to volume yang tinggi. Namun masalahnya, panas tinggi akan mengakibatkan ke pipa pemisah silinder mesin. Kedua, Stirling beta. Memiliki piston daya tunggal yang diatur dalam silinder yang sama pada poros yang sama, displacer piston silinder, piston displacer cukup longgar hanya berfungsi untuk antar jemput gas panas dari silinder panas ke silinder dingin. Ketika silinder dipanaskan, gas mendorong dan memberikan piston kekuatan. Ketika piston terdorong ke titik dingin, silinder dapat momentum dari mesin dan ditingkatkan dengan roda. Tidak seperti jenis alfa, jenis beta tidak akan menyebabkan isolator atau pipa pemisah jika dalam bentuk alfa menjadi panas. Yang ketiga, Stirling gamma. Mesin Stirling gamma hanyalah sebuah mesin Stirling beta di mana piston tenaga sudah terpasang dalam silinder beta, di mana piston pis- samping silinder piston dispenser tapu masih terhubung ke roda yang sama. Gas dalam dua silinder dapat mengalir bebas karena mereka berada di dalam satu tubuh. Konfigurasi ini menghasilkan rasio kompresi lebih rendah. Tetapi mekanisme ini cukup sederhana dan sering digunakan di dalam mesin seling multisilinder. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Habib. Untuk bagian pembahasan selanjutnya yaitu siklus Stirling yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. C. Siklus Stirling. Mesin ini diciptakan oleh Robert Stirling dalam tahun 1816 sebelum termodinamika itu sendiri berkembang. Mesin ini mengubah udara panas yang disebabkan oleh bahan bakar menjadi usaha. Mesin ini sebenarnya memiliki efisiensi yang tinggi, tetapi karena biaya pembuatannya yang mahal, mesin Stirling tidak banyak digunakan. Mesin Stirling dilengkapi dengan dua piston, yaitu piston ekspansi dan kompres. Siklus mesin Stirling terdiri dari dua proses isotermal dan isovolume. Proses 1-2 adalah ekspansi isotermal pada suhu TH. Kalor masuk ke sistem dan kerja dilakukan oleh sistem. Proses 2-3 adalah proses pendinginan isovolume, temperatur turun dari TH ke TI. Tekanan juga turun dari P2 menjadi P3. Dan tidak ada usaha yang dilakukan sistem. Proses 3-4 adalah kompresi isotermal. Pada suhu TL, kalor keluar dari sistem dan usaha diberikan pada sistem. Proses 41 adalah proses pemanasan isovolume. Suhu naik TL ke TH. Tekanan naik dari P4 ke P1 dan tidak ada usaha yang dilakukan. Selengkapnya siklus Stirling pada gambar di bawah ini. Efisiensi mesin Stirling dapat dianalisis berdasarkan proses 1-2 dengan ekspansi isotermal yaitu DU sama dengan 0 sama dengan Q in sama dengan usaha. W itu usaha. Selanjutnya Q in diintegralkan P4 P1 PDV sama dengan NRT, V2 dengan V1 diintegralkan V per dV V sama dengan RT H di IN V2 dibagi per 1. Proses 2-3 adalah pendinginan isovolume, kompresi isotermal, DU sama dengan 0, Q out sama dengan W. Proses 2-3 adalah pendinginan isovolume W sama dengan 0.
dV nRT V4 integral P dV per V sama Q out V4 sama dengan V2 P dV sama dengan nRT V4 V2 P dV sama dengan titik, di mana V2 sama dengan V3 dan V4 sama dengan V1 sehingga Q out V4 V2 integral PDV sama dengan nRT V4 V2 integral P kali dV per V sama. Proses 41 adalah pemanasan isovolume. WW sama dengan 0. Efisiensi mesin Stirling sama dengan N. Sigma W Q in sama dengan N sama dengan TH kurang TI. TH sama dengan 1 kurang TL per TH. Baiklah, sekian saya sampaikan. Pada tahap selanjutnya saya akan disampaikan oleh Lukas. Kepada Lukas dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada teman kami Dida. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja mesin Stirling. Prinsip kerja mesin Stirling adalah mesin color yang unik karena efisiensi teoretisnya mendekati efisiensi teoritis maksimum, yang lebih dikenal dengan efisiensi mesin Carnot. Mesin Stirling digerakkan ekspansi gas ketika dipanaskan dan diikuti konversi gas ketika didinginkan. Mesin ini berisi sejumlah gas yang dipindahkan antara sisi dingin dan panas terus-menerus. Mesin Stirling memiliki dua piston, yaitu piston untuk ekspansi dan piston untuk kompresi. Piston displacer memindahkan gas antara dua sisi dan piston power mengubah volume internal karena ekspansi dan kontraksi gas. Piston ini disebut juga sebagai regenerator. Regenerator itu dapat membangkitkan kembali udara. Jika piston bergerak ke atas, regenerator dialirkan melalui udara hangat dan mengambil sebagian energi dari udara dan menyimpannya. Jika piston bergerak ke bawah, dialirkan melalui udara dingin dan mengeluarkan energi yang disimpan. Dengan regenerator, mesin Stirling mencapai efisiensi yang sangat baik. Regenerator merupakan penukar panas internal dan menyimpan panas sementara yang ditempatkan di antara ruang-ruang panas dan dingin sehingga fluida kerja melewati itu pertama dalam satu arah kemudian yang lain. Yang berfungsi untuk mempertahankan dalam sistem yang panas yang seharusnya dapat dipertukarkan dengan lingkungan pada suhu menengah untuk suhu siklus maksimum dan minimum, sehingga memungkinkan efisiensi thermal siklus untuk mendekati efisiensi Carnot. Sebuah regenerator memungkinkan panas yang dihasilkan disimpan di dalam sebagian menggantikan energi panas karena sedikitnya alih panas yang dimungkinkan melalui dinding heat exchanger. Energi panas disimpan di dalam regenerator sementara gas bergerak menyusup ke ruangan yang dingin dan kemudian dilepaskan sewaktu kembali ke ruangan ekspansi panas. Tenaga terjadi pada temperatur yang tinggi dan konstan. Sangat ideal untuk setiap mesin. Kompresi terjadi pada temperatur rendah dan hampir tidak ada energi panas yang hilang. Tenaga bersih yang dihasilkan adalah akibat perbedaan antara pengembangan gas bertemperatur tinggi dan berkompresi gas bertemperatur terendah. Penerapan mesin Stirling. Mesin Stirling ditemukan oleh berbagai aplikasi yang digunakan dalam berbagai bentuk dari tahun 1930. Namun karena daya spesifiknya rendah, mesin Stirling lebih cocok untuk aplikasi stasioner. Jadi beberapa penerapan mesin Stirling adalah 1. Gabungan panas dan tenaga. Mesin Stirling merupakan mesin yang ideal untuk generator. Mesin ini dapat dikembangkan sehingga dapat menghasilkan output daya listrik antara 1 kW dan sampai 10 kW. Efisiensi thermal pada mesin ini adalah 80%. 2. Tenaga surya. Deposan generator dari mesin Stirling juga sering digunakan untuk menghasilkan listrik dari energi panas yang telah ditangkap oleh susunan dari panas matahari yang sangat besar. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Lukas. Baiklah, pada bab 3 yaitu bagian kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari makalah ini adalah mesin Stirling menggunakan udara atau gas sebagai fluida kerjanya dan bekerja berdasarkan prinsip peredaran termodinamika. Mesin Stirling memiliki dua piston untuk proses ekspansi dan kompresi. Siklus pada mesin Stirling terdiri dari proses isobarik dan isotermal. 3 jenis dari mesin Stirling yaitu alpha, beta Stirling, dan gamma Stirling. 5. Mesin Stirling dapat diaplikasikan untuk mesin pompa, mesin pembangkit listrik, mesin pendingin, dan mesin bertenaga surya. Sekian saya sampaikan. Dengan ini presentasi saya tutup. Mohon maaf atas kesalahan atau dalam berkata-kata dalam tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.